Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran IPS tema 9 subtema 2, yaitu tentang persebaran sumber daya alam dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Dan mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu Pak Guru berharap kalian dapat memahami persebaran sumber daya alam, bahwa di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Dan sumber daya alam yang Allah ciptakan itu tersebar di seluruh daerah yang ada di Nusantara ini. Dan juga Pak Guru berharap mudah-mudahan dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu kalian dapat memahami tentang pemanfaatan sumber daya alam, sehingga kalian dapat memanfaatkan sumber daya alam yang Allah sediakan untuk kita dengan sebaik-baiknya. Dan perlu kalian ketahui bahwa sebelum kalian memahami tentang persebaran sumber daya alam, Pak Guru ingatkan kembali tentang sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya, ini biasanya setiap daerah itu memiliki, seperti tanah, udara, air. Itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu terbagi rata di setiap daerah memiliki. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini tidak tersebar di seluruh daerah, artinya di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui masing-masing. Ya, kalau tanah, air, semua daerah memiliki, akan tetapi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini dimaksud dengan persebaran sumber daya alam. Nah, oleh karena itu, dengan belajar pada hari ini kalian akan mengetahui daerah mana saja yang terdapat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti bahan tambang. Ya, yang paling banyak itu yang bahan tambang, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu nanti Pak Guru jelaskan di layar dan kita lihat bersama-sama di layar setelah ini. Persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya satu contoh penghasil minyak bumi di Pulau Jawa, yaitu seperti Cepu, Cirebon, Monokromo, dan juga Sumatera seperti Palembang dan Jambi. Kemudian di Pulau Kalimantan yaitu Tarakan, Unyu, dan Kutai. Selanjutnya yaitu penghasil batu bara. Pertama yaitu di Sumatera Barat seperti di Ombilin dekat Sawah Lunto. Kemudian Palembang yaitu di Bukit Asam, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Dan juga yaitu di Jambi, Riau, Aceh, dan Papua. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 3 penghasil biji besi, yaitu di Pantai Cilacap, Longkana yang berada di Jawa Tengah, dan industri pengolahan biji besi dan baja yaitu yang terdapat di Cilegon, Banten. Selanjutnya yang keempat yaitu tembaga yang berada di Papua, dan yang kelima seperti emas dan perak yaitu di Tembagapura, Papua, Gunung Pongkar di Bogor, Cikoto di Banten, dan Rejang Lebong di Jambi, serta Pertapura di Kalimantan Selatan.
Kemudian selanjutnya yaitu nomor 6, penghasil tanah liat yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian nikel yaitu di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Kemudian berikutnya nomor 8 yaitu timah yang berada di Bangka Belitung dan Singkep. Selanjutnya kita akan belajar yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam ini diciptakan oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk kita, yaitu untuk kesejahteraan manusia, kesejahteraan kita semua. Oleh karena itu kita harus pandai memanfaatkan sumber daya alam yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya alam ada yang langsung dapat dimanfaatkan, dapat dikonsumsi seperti tumbuhan, buah-buahan, ya. Itu langsung dapat kita konsumsi. Akan tetapi ada juga sumber daya alam yang tidak langsung bisa dimanfaatkan seperti bahan tambang, emas, perak dan lain sebagainya. Itu butuh waktu, ya, butuh cara untuk mengolah bahan tambang berupa emas atau juga misalnya timah atau juga bahan tambang berupa perak dan lain sebagainya. Itu butuh cara bagaimana mengolah dengan baik. Jadi pada intinya sumber daya alam yang Allah siapkan untuk kita ini memiliki manfaat yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus memiliki kecerdasan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang Allah ciptakan untuk kita dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, berikut akan Pak Guru sampaikan penjelasan beberapa pemanfaatan sumber daya alam. Dan mari kita lihat bersama-sama dalam layar video yang Pak Guru siapkan untuk kalian. Dan selanjutnya nomor 1 yaitu hasil pertanian berupa padi yang digunakan sebagai makanan pokok. Kemudian jagung juga sebagai makanan pokok dan ternak. Dan yang ketiga kedelai sebagai bahan tahu dan tempe. Kemudian nomor 2 hasil perkebunan yaitu berupa kelapa sawit, merupakan bahan baku minyak goreng. B yaitu karet yang digunakan sebagai bahan pembuatan ban, dan juga tebu yang digunakan sebagai bahan pembuatan gula pasir. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu hasil peternakan, seperti daging merupakan sumber protein baik daging sapi, daging ayam ataupun daging kambing. Kemudian yang B ulat sutra bisa dimanfaatkan sebagai bahan baju sutra, dan lebah dapat dimanfaatkan yaitu diambil madunya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu hasil laut dan perikanan. Di antaranya yaitu ikan yang dimanfaatkan sebagai sumber protein, terumbu karang digunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi laut, mutiara kemudian digunakan atau dimanfaatkan sebagai perhiasan, rumput laut sebagai kosmetik, makanan dan obat-obatan. Selanjutnya yaitu yang kelima hasil bahan tambang seperti minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, belerang dimanfaatkan sebagai obat-obatan, grafit dimanfaatkan sebagai bahan baku pensil, dan juga marmer sebagai bahan bangunan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan tentang sumber daya alam, baik sumber daya alam yang tersebar di seluruh daerah, ya, karena setiap daerah memiliki sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui masing-masing. Tidak sama, setiap daerah memiliki sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, semua daerah hampir semuanya rata memiliki. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam itu. Dan mudah-mudahan dengan kalian belajar sumber daya alam, pemanfaatannya, ya, kalian dapat memahami setiap sumber daya alam itu dimanfaatkan untuk apa saja.
Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bersama ridho sehingga ini akan menjadi tambahan ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.